Bara keluar dari kamarnya setelah memastikan Feby-nya benar bebar tidur. Dia pergi ke dapur untuk membuat makan untuknya juga Feby. Saat Bara lagi asik masak, suara bel terdengar bunyi. Bara pun mematikan kompor dan jalan ke arah pintu. Klek, setelah pintu terbuka seorang gadis kecil langsung berhambur memeluk Bara. "Bareng gue," sahut Darren yang tiba-tiba datang. "Gimana ceritanya lo bisa bareng Ika? Dan tahu dari mana apartemen gue?" tanya Bara. "Suruh masuk dulu napa?" kesal Darren. "Ya udah ayo masuk," ajak Bara sambil menggendong Ika dan membawanya ke sofa diikuti Darren. "Jadi gue tadi langsung pergi ke rumah lo, untung gue inget alamatnya, nyampe depan gerbang gue papasan ama Om Arkan. Dia sempat kaget lihat gue dan gue pun disuruh masuk, mami lo juga gak kalah kagetnya, setelah gue cerita semuanya dari papa yang ngasih warisan sama Ika juga papa yang udah meninggal, Om dan Tante ikut berduka. Bagaimanapun papa gue sahabat Om Arkan." Tiba-tiba Ika datang dari kamarnya. Awalnya dia ngira gue itu lo tapi gue bilang kalau gue abang Darren. Setelah lama ngobrol, gue nanyain apartemen lo sama Om Arkan, dan gue bawa Ika sekalian, jelas Darren. "Jadi Ika udah tahu kan? Sekarang Ika punya 2 abang," ucap Bara pada Ika. "Beneran bang?" tanya Ika berbinar. "Iya sayang, Bang Darren mulai sekarang jadi abang Ika," sambung Darren. "Ye. Oh iya Bar, tadi Om Arkan sama Tante Lydia nyuruh gue tinggal di sana. Bukannya gue gak mau, tapi gue udah beli apartemen," ujar Darren. "Itu sih terserah lo," jawab Bara. "Feby ada di sini?" tanya Darren. "Kok lo tahu?" Bara balik tanya. "Tuh sepatunya," tunjuk Darren pada sepatu Feby. "Ah iya, dia lagi tidur," jawab Bara. "Abang?" Ika lapel, rengek Ika. "Kebetulan tadi abang masak tuh, sekalian makan yuk," ajak Bara. "Lo bisa masak?" tanya Darren. "Masakan gue lebih enak dari masakan mami," sombong Bara sambil beranjak dari duduknya dan jalan ke arah dapur diikuti Darren dan Ika. Sebenarnya Bara tadi cuma ngangetin masakannya doang, selebihnya dia pesen lewat GoFood. "Wih pinter juga lo masaknya," puji Darren saat lihat banyaknya makanan di meja. "Gue udah bilang tadi," jawab Bara. Mereka pun mulai makan. Bara hanya makan sedikit, dia akan makan lagi nanti sama Feby. "Feby gak dibangunin Bar, sekalian makan?" tanya Darren di sela makannya. "Baru tidur dia," jawab Bara. Selesai makan mereka kembali ke sofa dan melanjutkan obrolan mereka. "Bara," teriak Feby dari atas. "Bentar gue samperin Feby dulu," pamit Bara. "Ika ikut," ujar Ika. Bara mengangguk dan langsung gendong Ika meninggalkan Darren di sofa. "Bara," panggil Feby lagi. "Iya sayang," jawab Bara sambil membuka pintu kamarnya dan mendapati Feby masih duduk di atas king size-nya dengan wajah kusut. "Hai Kak Ebi," sapa Ika. Ika kok ada di sini?" tanya Feby. Bara pun mendudukkan Ika di pangkuan Feby. Wajah kusut Feby langsung berubah saat tahu ada Ika. Dia emang suka anak kecil, apalagi Ika yang gemesin banget. "Tadi Ika bayang abang," jawab Ika. "Bareng abang?" "Loh, kan abang ada di sini?" tanya Feby. "Bukan abang Baya, tapi abang Deyen," jawab Ika. Feby langsung menatap Bara yang duduk di depannya. "Darren ada di sini?" tanya Feby, dan Bara hanya ngangguk. "Makan dulu yuk sayang, tadi aku udah angetin makanan, sekarang tinggal kamu yang gak makan." "Darren dan Ika udah tadi," ajak Bara. "Ini jam berapa?" tanya Feby. "Jam 4, masih sore kok, nanti selesai makan aku antar pulang," ujar Bara. "Ya udah ayo." Mereka pun keluar dengan Ika yang ada di gendongan Feby. Nyampe ke ruang tengah, Feby melihat Darren sedang main ponsel. "Kak Ebi makan dulu, Ika tunggu di sini ya ama abang Darren," ucap Bara. Ika hanya mengangguk dan turun dari gendongan Feby lalu nyamperin Darren yang ada di sofa. Bara dan Feby pun melangkah ke dapur. Feby mengernyit heran saat ada banyak makanan di sana. "Kamu yang masak?" tanya Feby sambil duduk di kursinya. "Iya, kenapa kaget aku pinter masak?" tanya Bara. "Banget," jawab Feby. "Hehe, itu aku pesen tadi, cuma diangetin doang," jawab Bara sambil menyentongkan nasi pada piring Feby. "Udah makan? Nanti langsung pulang," lanjut Bara. Feby pun mulai makan ditemani Bara. Tiba-tiba saat mereka lagi asik makan ponsel, Bara berdering tanda ada panggilan masuk. Awalnya Feby tak menghiraukan saat Bara merogoh ponselnya dan melihat si penelpon. Lantas dia kembali naruh ponselnya di atas meja tanpa mengangkat panggilan itu. "Kok gak diangkat?" tanya Feby. "Gak penting," jawab Bara. Feby hanya bro saja dan kembali melanjutkan makannya. Tak berselang lama ponsel Bara kembali berdering dan itu menyita perhatian Feby.
Siapa sih? Angkat kali aja penting, ujar Febim. Enggak, ini cuma, itu soal balapan, gugup Bara. Feby hanya diam, ada perasaan aneh di hatinya, entah hanya firasat atau bukan, tapi Bara seperti menyimpan sesuatu. Kamu gak bohong kan Bar? Tanya Feby dengan mata memincing. Enggak sayang, jawab Bara sambil tersenyum dan mengacak rambut Feby. Lagi untuk yang ketiga kalinya tuh ponsel kembali berdering. Sayang, aku angkat telepon dulu, pamit Bara. Feby hanya mengangguk. Bara pun menjauh dari dapur buat ngangkat panggilan yang dari tadi membuatnya risau tak karuan. Iya, halo, kamu di mana? Tanya cewek dari seberang sana. Di apartemen, kenapa? Bara balik tanya. Aku udah di Jakarta, aku kesana sekarang ya, jawab cewek itu yang tak lain adalah Andin. Dek, Bara terdiam, bagaimana caranya dia menjelaskan pada Feby, gimana nantinya hubungan dia dan Feby yang sudah membaik ke depannya. Apakah Feby akan tetap ada di sampingnya setelah tahu kalau Andin masa lalunya yang udah dia lupain sejak kedatangan Feby hadir kembali. Andin adalah masa lalu Bara, dia ninggalin Bara tanpa kabar sejak 2 tahun yang lalu, mereka pacaran sejak 2 sem, dan tiba-tiba saat hendak naik ke SMA Andin ngilang begitu saja, membuat seorang Bara terpukul saat itu dan menjadikan Bara playboy yang tak peduli dengan cewek yang penting dirinya bahagia. Bara, kamu masih di sana kan? Tanya Andin. Iya, nanti biar aku yang ke rumah kamu, jawab Bara. Ya udah cepet ya, aku udah kangen, ujar Andin. Iya, jawab Bara. Dia langsung memutus sambungan dan meraup wajahnya frustasi. Sekuat apapun Bara menahan rasa rindunya pada gadis itu, tapi dia benar-benar gak bisa, jujur dia rindu pada Andin. Bara, panggil Feby yang udah berdiri di belakang Bara. Kaget Bara. Aku mau pulang, ucap Feby. Dia berusaha bersikap santai di depan Bara. Sejak dengar percakapan Bara dengan penelpon tadi, hati Feby jadi tak tenang. Banyak pertanyaan yang ada di pikirannya. Apa Bara mengkhianatinya? Apa Bara emang gak serius dengan cintanya? Apa Bara cuma mempermainkannya? Semua itu terngiang-ngiang di pikiran Feby. Ya udah, ayo aku antar, ucap Bara. Feby tersenyum paksa. Gak usah, aku bareng Deren aja, gak apa-apa kan? Jawab Feby. Ya udah, ayo aku bilangin sama Deren, ujar Bara. Ada rasa sakit pada dada Feby saat Bara tak melarangnya pulang bareng Deren. Mereka pun nyamperin Deren dan Ika di sofa. Ren, gue minta tolong anterin Feby pulang dulu, pinta Bara. Emang lo mau kemana? Tanya Deren. Gue, ada urusan, ditungguin anak-anak di markas, alibi Bara. Ya udah ayo Bi, ajak Deren. Ika ikut ngantai Kak Ebi ya, sambung Ika. Iya sayang, ayo. Feby langsung menggandeng tangan mungil Ika dan membawanya keluar diikuti Bara dan Deren. Gue juga mau keluar sekarang, barengan aja tapi kita beda arah, ucap Bara saat mereka ada di dalam lift. Nyampe parkiran, Feby langsung masuk mobil Deren sedangkan Bara sudah melajukan motornya. Ada masalah? Tanya Deren saat mobilnya mulai meninggalkan parkiran. Feby hanya menggeleng. Gak usah bohong, ujar Deren. Gue gak apa-apa kok, Feby berusaha tersenyum. Kak Ika ngantuk, ujar Ika yang ada di pangkuan Feby. Ya udah Ika tidur ya, Feby sambil menepuk-nepuk bokong Ika. Gue minta maaf soal masa lalu kita Bi, ujar Deren. Sans, gue udah lupain itu, jangan bahas lagi, jawab Feby. Oke, saut Deren. Feby mengernyit saat mendapati motor Bara ada agak jauh di depannya. Ren, bukannya itu Bara, tunjuk Feby. Iya, gue kira Bara gak lewat jalan sini, jawab Deren. Ini bukan jalan ke arah markas, kita ikutin Bara jangan sampai ketahuan, ucap Feby dengan raut wajah yang udah masam. Tapi bener lo gak apa-apa? Tanya Deren lagi, dia tahu Feby gak baik-baik saja. Gue gak apa-apa, jawabnya. Deren pun terus mengikuti motor Bara, dan Bara juga gak tahu kalau ada mobil yang mengikutinya sejak tadi, sedangkan Ika udah terlelap di pangkuan Feby sejak tadi. Motor terus melaju memasuki kawasan perumahan elit dan berhenti di depan sebuah gerbang hitam. Deren lantas menghentikan mobilnya jauh dari tempat Bara berada. Di sana yang Feby lihat ada seorang gadis seumurannya keluar dari gerbang itu dengan senyum melebar dan langsung berhambur pada pelukan Bara. Mereka terlihat sama-sama melepas rindu. Bara juga sangat erat meluk gadis itu. Feby tak tahu apa yang terjadi dengan perasaannya, tapi rasanya sesak banget. Mata Feby membulat saat apa yang dilihatnya itu. Bayangkan Bara melumat bibir gadis itu di depan Feby. Ya, walaupun Bara tak tahu di sana ada Feby, tapi setidaknya jangan di depan umum. Deren juga tak kalah kagetnya.
Dia juga bingung apa yang terjadi sama Feby dan Bara, tapi dia tahu Feby terluka. Kita pulang ya, tawar Darren. Feby malah menggeleng. Mau kemana dulu? Tanya Darren. Gak mau pulang ke rumah dulu, jawab Feby. Ya sudah kita antar Ika, lepas itu kita jalan, tapi lo bilang dulu sama Bang Vero, jawab Darren dan Feby hanya mengangguk. Setelah Ika diantar pulang, Feby nyuruh Darren untuk mengantarkannya ke rumah Anya. Dia sekarang butuh orang untuk mendengarkan ceritanya. Nyampe ke rumah Anya, Feby langsung keluar dari mobil Darren, dan Darren langsung pamit pulang. Nanti hubungi gue kalau gak ada yang antar pulang, pesan Darren sebelum pergi. Iya makasih, ucap Feby. Feby pun mengetok pintu rumah Anya, dan tak lama pintu terbuka. Cari siapa? Tanya wanita parubaya yang sepertinya pembantu di rumah itu. Anya ada Big, tanya Feby. Temennya Non Anya toh. Ayo masuk, ajak pembantu itu. Feby pun masuk. Langsung ke atas aja Non Anya ada di kamarnya, suruh pembantu itu. Iya makasih ya Big. Feby pun mulai menaiki tangga rumah Anya dan nyampe ke atas. Dia langsung membuka pintu kamar yang dia yakini itu kamar Anya tanpa mengetok terlebih dahulu. Weh anjir, gak ngetok dulu, gue kira siapa, kaget Anya saat mendapati Feby berjalan lesuh ke arahnya. Feby tak menanggapi, dia malah menjatuhkan tubuhnya di king size Anya. Napa lo Bi? Tanya Anya. Menurut lo Bara beneran sayang gak sih sama gue? Tanya Feby langsung. Lah emang kenapa? Anya balik nanya. Gue nanya Anya, lo malah balik nanya, kesal Feby. Yah, gue sih gak tahu itu kan perasaan Bara, tapi dari penglihatan gue dia sayang kok sama lo. Ya walaupun Bara playboy, tapi dia memperlakukan lo beda daripada mantan-mantannya, jelas Anya. Tapi itu menurut lo, ujar Feby membuat Anya tambah bingung. Maksud lo? Tanya Anya. Gue tadi lihat Bara ciuman sama cewek, jelas Feby, matanya mulai berkaca. Gue pengen nangis, rengek Feby menahan air matanya biar gak tumpah. Ciuman, kaget Anya. Iya, gue gak tahu tuh cewek siapa, jawab Feby. Lo gak nanya gitu ama Bara? Tanya Anya. Gila? Ngapain juga gue nyamperin dia pas lagi ama cewek, jawab Feby. Jadi, lo beneran sayang ama Bara? Tanya Anya memastikan. Feby diam, dia juga bingung apa dia udah sayang beneran ama Bara. Gue gak tahu, tapi hati gue sakit lihat kejadian tadi, jelas Feby. Fix lo sayang ama Bara, sarkas Anya. Tapi tuh cewek siapanya? Gak mungkin dia saudara atau temen Bara, ucap Feby. Dia bener-bener bingung. Gue gak tahu pasti tentang Bara, tapi nanti gue coba tanyain ama Kevin, ucap Anya. Feby memilih tidur di rumah Anya malam itu. Dia juga udah ngubungin Vero tadi dan Vero ngizinin. Sedangkan Bara sekarang masih ada di rumah Andin, padahal ini udah jam 10 malam. Aku pulang ya, pamit Bara pada Andin yang masih bergelayut di lengannya. Aku masih kangen, manja Andin. Tapi ini udah malam Din, aku harus pulang lagian besok kita ketemu di sekolah, ujar Bara. Bara, aku kan masih kangen, kesal Andin. Andin, Bara harus pulang sayang, kasihan dia lagian besok kan ketemu lagi, ucap papi Andin yang baru keluar dari dapur. Iya deh iya, besok jemput aku ya Beb, pinta Andin dan Bara hanya mengangguk mengiyakan. Pulang dari rumah Andin, Bara langsung ke markas, nyampe sana anggota Vagos lagi ngumpul. Dari mana lo Bar? Tanya Vero. Cari angin bang, jawab Bara. Bar ada yang neror kita, ucap Kevin yang baru datang dari toilet. Apalagi terornya? Tanya Bara. Emang akhir-akhir ini markas sering diteror. Ada yang ngirim boneka santet, jawab Kevin. Emang tadi Kevin lah yang datang paling awal ke markas dan menemukan boneka santet itu di depan pintu. Kevin meskipun gak penakut tapi kalau menyangkut masalah gaib nyalinya langsung menciut. Anjir, kenapa lo gak ngomong dari tadi sih Pin? Tanya Satria. Mereka semua langsung pada mendekat, pertama karena pengen dengar cerita Kevin, kedua emang karena takut. Gue gak berani ngomong, makanya gue nunggu ngumpul semua, jelas Kevin. Gila kok jadi horor gini ya markas kita, Bar mendingan mandiin kembang 7 rupa aja lah, saut Deon. Pala lo mandiin kembang rumah sebesar ini, lo aja tuh yang dimandiin biar setan lo pada hilang, timpal Dimas. Udah kalian tenang saja, gue yakin ini ada sangkut pautnya sama Bima atau yang lain, jawab Bara. Pengecut banget tuh monyet pakai ginian segala, ujar Vero. Mana bonekanya Vin? Tanya Marvel. Bentar bang, Kevin cepat berlari ke kamar atas dan membawa kain putih yang di dalamnya terdapat boneka santet itu lalu menyerahkannya pada Bara. Serem amat dah, ujar Satria.
Gimana Bar? Kita harus apa? Tanya Vero. Kita biarin dulu, asalkan tak ada yang kenapa-napa di antara kita. Gue juga mau pikirin dulu gimana ngadepin hal-hal ginian, jawab Bara. Saat dibakar, Bara sambil melempar boneka itu pada Satria. Refleks Satria langsung bangun untuk menghindari boneka itu. Ah Bar, kok gue sih? Tanya Satria. Cepat bakar atau gue yang bakar lo, tegas Bara. Mereka hanya terkekeh lihat raut wajah masam Satria. Gue tidur duluan, Bara langsung berjalan meninggalkan teman-temannya. Kevin yang merasa ada yang aneh pada sikap Bara, dia pun nyusul Bara ke atas. Bara merebahkan tubuhnya di atas kasurnya dan tak lama Kevin ikut berbaring di sampingnya. Ada yang mau lo ceritain? Tanya Kevin. Bara menghela nafas berat. Andin udah balik, gue abis dari sana tadi, jelas Bara membuat Kevin mengerutkan keningnya. Lo mau aja gitu balik ama cewek yang ninggalin lo gitu aja? Tanya Kevin. Bara menggeleng. Dia punya alasan Vin, dia berobat ke London karena penyakit jantungnya, jawab Bara. Terus gimana ama Feby Bar? Dia udah percaya ama lo, dan kalau sampai Bang Vero tahu nantinya lo bakal nyakitin Feby, kelar hidup lo, tukas Kevin. Gue sayang ama Feby Vin, tapi gue gak bisa ninggalin Andin. Gue satu-satunya alasan dia mempertahankan nyawanya karena penyakitnya itu, jawab Bara. Tapi lo harus memilih Bara, kalau lo pilih Andin tinggalin Feby dan lo jelasin semuanya. Dan kalau lo milih Feby lo jelasin ke Andin kalau lo udah sayang sama orang lain, ucap Kevin. Dia tahu Bara sekarang lagi bingung. Gue bingung mau pilih yang mana, gue gak mungkin nyakitin Feby, jawab Bara. Lo jelasin semuanya sama Feby besok, kasih dia pengertian, usul Kevin. Mulai besok Andin udah mulai sekolah di sana dan lo tahu sendiri dia pasti ama gue terus, apa kata Feby nantinya, ucap Bara. Kevin diam tak menanggapi, dia udah yakin akhirnya bakal seperti ini. Sekolah mulai ramai dengan siswa-siswi yang udah pada berdatangan. Feby dan Anya sedang jalan di koridor menuju kelasnya. Tadi Feby sempat ngubungin Bara di rumah Anya kalau dia berangkat bareng Anyam. Belum sampai kelas langkah Feby dan Anya terhenti saat teman-temannya pada heboh sambil melihat ke arah parkiran. Dan benar saja di parkiran terdapat Bara yang baru datang bersama seorang cewek dan cewek itu cewek yang Feby lihat ciuman sama Bara. Tiba-tiba hati Feby terasa teremas, dia gak bisa lihat yang ginian. Cepat-cepat dia lari ke toilet yang langsung disusul Anya.